Salam buat kita sekalian warga GPKP dimanapun berada. Kita tiba pada sermon hari yang terakhir ya. Ya. Hari yang terakhir, hari yang ke-7, sermon pekan doa kita. Dan saya Pendeta Sinar Haganta Barus. Aku Pendeta Novika Pinem. Akan menemani kita untuk berdiskusi, untuk mempersiapkan diri pada pekan doa ke-7 ini. Dan bahan kita diangkat dari Titus 3. Ayat 1-8, begini Ya. firmannya. Melakukan yang baik. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, jadi ini menarik ya bahan kita ini, Titus 3. Karena ini Titus 3 ini surat Paulus kepada Titus yang saat itu diutus oleh Paulus melayani di Pulau Kreta. Dan kita ketahui orang-orang di Pulau Kreta ini terkenal orang yang sulit dikendalikan. Orang yang sulit dikendalikan itu. Kalau kita baca Titus 1 ayat 12, misalnya Titus 1 ayat 12. Dalam bahasa Karo dikatakan sekala nabi i kereta nari pernah ngatakan kalak kereta perbual bali ras rubia-rubia si merawa kalak rangap si perkisat. Nah, bagaimana di bahasa Indonesianya nih? Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, ini kalangan mereka ini yang berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Seram ini. Karena dari kalangan mereka kan, artinya misalnya kalau kita ya kan agak sungkan juga kan menjelekkan keluarga kita sendiri misalnya, atau menjelekkan bangsa kita sendiri. Tapi kalau sudah orang dari kalangan kita yang mengatakannya, itu patut dianggap benar. Iya, karena kadang kan ya memang mereka begitu kan gitu kan. Ini iya. Dia sendiri berkata memang kami begitu kan, begitu kira-kira. Jadi memang Titus ini sengaja diutus Paulus ke Pulau Kreta karena Paulus percaya dengan kemampuan Titus. Paulus yakin Titus sanggup melayani di sana, melayani di tengah-tengah orang-orang sulit ini. Dan kenapa kemudian kita lihat pada ayat 1 dan 2, Paulus memberi pesan, kalau dalam bahasa Karo, persingetilah lalap. Dalam bahasa Indonesia, ingatkanlah mereka. Terus menerus ada kata terus menerusnya. Supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa. Itu aja. Kalau dalam terjemahan aslinya, itu kan ingatkanlah mereka itu diterjemahkan ingatkanlah mereka terus menerus. Dalam bahasa Karo, persingetilah lalap. Dalam bahasa Yunani, hu pomimneske. Artinya jangan kalau dalam bahasa Karo ula releja-leja. Artinya jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan mereka terus-menerus. Berarti kan terkenal ini orang Kreta ini keras kepala ini. Sehingga Paulus perlu mengingatkan kepada Titus supaya ingatkan lagi, terus-menerus. Jangan bosan-bosan. Ula releja-leja, ingatkan lalap. Berarti kan susah itu dikendalikan.
Kalau bahasa Karonya, ilalam. Mekeng, lengape kau mate, engko kau mekeng katanya kan, itu biasa. Mungkin begitulah karakter masyarakat di Pulau Kreta, sehingga Paulus merasa penting untuk menulis surat ini kepada Titus. Jadi kalau kita misalnya baca terus ya, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3, kita melihat bahwa Paulus mengajak untuk berdoa kepada penguasa juga ya, sama seperti hari yang kemarin ya. Iya. Hari yang ke-6, supaya mereka mengerjakan pekerjaan yang baik. Nah, gitu kira-kira. Jadi kita mendoakan mereka agar penguasa itu mengerjakan pekerjaan yang baik. Jadi sama dengan hari yang ke-6, kita mendoakan penguasa agar mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya. Iya. Karena dengan dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, masyarakat diuntungkan. Ini katanya dia 2, jangan mereka memfitnah, jangan bertengkar, selalu Iya. ramah, bersikap lembut kepada semua orang. Ya, dalam bahasa Karo, katakanlah man bana gelah ula ia encekuraki kalak sideban. Tapi erdame dingin meriahlah. Janah mehulilah min perbahanana nang dangi perbahanana kata waripe nang dangi kerina manusia. Itu yang kamu bacakan tadi ya. Iya. Janganlah kamu memfitnah siapapun, suka damai, lemah lembut, rendah hati terhadap semua orang. Karena seringkali bukan hanya untuk orang Kreta ya, sepertinya di luar Kreta kita juga begini ya, yang kita hadapi di gereja. Iya. Di gereja, di masyarakat, Ya, karena keluarga. banyak orang Kristen yang sebenarnya Kristen tapi belum terlihat dari karakternya. Karakternya belum. Jadi tidak hanya sekedar perlu sopan santun dalam bicara, tapi memang karakternya kelihatan kalau dia orang Kristen. Itu yang diminta oleh Paulus. Jadi kalau kita ya di Sumatera Utara ini kayaknya banyak orang Kristennya, tapi belum bisa mempengaruhi karakter masyarakatnya kan. Letakkan saja sepeda motor kita dengan kuncinya, kan segera ada yang mengurusnya kan. Iya, udah ada yang langsung ngurus memang. Nggak ada kuncinya juga diurus kok. Nggak ada kuncinya pun diurus, apalagi dengan kuncinya. Kita wajib malu juga ya dengan orang-orang yang di Bali lah contohnya. Terletak dompet itu nggak akan hilang. Kalaupun hilang, pasti orang Medan juga yang ambil. Bukan orang sana gitu. Orang Balinya ya. Aku ada tonton di TikTok ya, di Jepang. Itu dibuat semacam penelitian gitu ya. Iya, semacam penelitian kecil-kecilan. Dia letakkanlah handphone di satu sudut di taman. Yang apa ya? Yang banyak orang melintas. Banyak orang lalu lalang dan dipasangi kamera. Orang lalu lalang sampai malam handphone itu tidak bergerak. Menyentuhnya pun orang tidak. Lalu dibandingkan di India kan, wah di India masih dicoba diletakkan, masih mau diletakkan bersama kameranya sudah hilang. Orangnya masih di situ, dirampas. Jadi kan bagaimana bisa ya bahagia orang tinggal di tempat yang demikian. Jadi kalau kita perhatikan umpamanya indeks kebahagiaan negara-negara, wajar juga lah kita belum pernah dapat ya. Belum pernah dapat. Indonesia ini 10 besar nggak pernah dapat. Dari seluruh negara di dunia. Kita ini merasa bahagia saja, tapi sebenarnya bukan bahagia. Merasa bahagia. Misalnya postingan kita kan, makan pecel gitu kan, dengan caption bahagia itu sederhana. Kita merasa bahagia waktu makan pecel itu. Sebenarnya bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan ketika kita nggak was-was ketika anak kita pulang malam, ya kan. Kita nggak was-was kalau mobil sepeda motor kita di luar tergantung kuncinya.
Kalau kita di Indomaret misalnya kan, lalu sepeda motor kita di luar, nggak apa-apa, nggak akan hilang gitu kan, bahagia itu. Iya. Tapi, wah gawat, kunci sepeda motorku masih tergantung. Begitu kita intip dari jendela, udah nggak ada. Udah ada yang ngurus. Udah ada yang ngurus, berarti nggak mungkin bahagia. Mhm. Negara Kalau- demikian nggak bahagia. Kalau dompet tinggal di gereja, Wah, itu coba aja nanti. kita coba aja lah ya. Jangan-jangan ada juga yang ngurus. Ya. Bagaimana bisa kita disebut bahagia tinggal di lingkungan yang demikian kan? Hmm. Jadi Paulus mengingatkan Titus untuk menyampaikan pesan ini ke orang Kreta. Misalnya pada ayat 3, ingatlah ise diri dube. Jadi dia mau bilang, ya janganlah saling mengkritik kan, janganlah seolah-olah kita lebih baik dari yang lain, padahal kalau dilihat track record kita lebih buruk juga dari orang yang kita kritik. 11-12 ya kan. Jadi jangan sok-sokan lah begitu kira-kira, jangan merasa paling suci. Ini kan banyak kita lihat kan di media sosial kan. Misalnya ini ada contoh lah, ada tabrakan mobil dengan sepeda motor. Itu semua pasti sepakat itu yang salah mobil. Dimanapun di Indonesia ini, kalau ada tabrakan mobil dengan sepeda motor, sudah pasti yang disalahkan mobil. Belum tentu kalau kita belum membuktikannya di pengadilan, jangan ikut-ikutan menghakimi. Apalagi belum ada CCTV-nya ya kan. Apalagi belum ada CCTV-nya. Banyak juga yang punya sepeda motor itu ugal-ugalan. Iya, sennya ke kiri dia ke kanan. Ya, apalagi penabrak itu orang kaya, itu sudah pasti salah. Selalu itu yang miskin itu yang benar, selalu. Punya mobil aja udah dia yang disalahkan ya. Sudah disalahkan, selalu begitu. Kalau ada di jalanan, mobil menyenggol sepeda, bisa saja kenyataannya sepeda itu yang menyenggol mobil ya, kenyataannya. Itu masyarakat semua keluar memukuli yang punya mobil. Tidak pernah memukuli yang punya sepeda. Kita nggak tahu belajar dari mana itu masyarakat. Itu masyarakat demikian sama dengan masyarakat di Pulau Kreta. Makanya Paulus katakan, ingatlah isi diri dudube, yang mukul-mukul itu juga kalau kita periksa belum tentu baik. Yang menghujat dalam media sosial itu, menghujat penabrak itu umpamanya, kalau dia yang punya mobil, belum tentu baik. Jadi ada satu kalimat yang menarik ini yang dipakai oleh Paulus, sebab kita penai. Jadi meskipun orang Kreta itu liar ya, susah diatur, tapi kembali seperti hari yang ke-6, karena mereka juga ditebus dalam nama Yesus, mereka juga ditebus oleh darah Kristus, mereka juga pasti bisa diselamatkan. Jadi Paulus selalu berpendapat begitu ya. Sekeras apapun, sekasar apapun orangnya, dia nggak usah dihakimi, tapi dia diselamatkan saja. Karena daripada kita menghakimi, coba kita lihat bagaimana kita sebelumnya, gitu kan. Kita juga nggak lebih baik kok dari dia, tapi kita juga diselamatkan. Mari menyelamatkan mereka juga. Jadi Titus di sini diminta untuk menasihati orang Kreta untuk mengucapkan terima kasih bagaimana Tuhan sudah bersedia menyelamatkan mereka, mengubah hidupnya, kemudian menolong dia, menjadikan dia sebagai orang yang diselamatkan. Orang Kreta itu harus bersyukur juga. Jadi kalau kita misalnya baca ayat 4-8, isinya kan, ingatlah keselamatan yang datangnya dari Allah kita. Itu isinya kan ayat 4-8. Jadi ketika kita hidup dalam situasi yang digambarkan pada Titus 3:3, tidak ada lagi orang yang sanggup menyelamatkan kita kecuali Allah. Karena kalau kita kembali ke masa lalu kita ini nggak akan layak diselamatkan.
karena orang jahat juga gitu Iya. kan. Tapi karena kita diselamatkan, pastilah karena belas kasihan Allah. Itu patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Jadi keselamatan yang kita terima bukan karena kita baik. Jadi itu penting juga. Jangan merasa karena kita baiklah makanya kita diselamatkan. Tapi karena Tuhan mengasihani kita lah makanya kita diselamatkan. Jadi itu intinya kan pemberitaan kita hari ini. Jadi kalau kita sudah sampai ke kesimpulan itu, marilah kita kembali ke persekutuan, mengaku dosa lah, berdoalah, mengucapkan terima kasih lah untuk keselamatan yang sudah kita peroleh. Itulah intinya pesan kita hari ini. Jadi kalau kita sambungkan dengan tema kita, tutus dahi kendahin si mahuli, gimana menurut lu? Ya, karena kita orang yang dulunya juga nggak benar dan diberikan Benarkan, ya. diberikan sesuatu yang hadiah yang sangat besar, ya mesti bersyukurlah kita. Dan cara menyampaikan ucapan syukur kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dahin si mahuli. Kalau begitu, tinggalkanlah pekerjaan-pekerjaan yang menyakitkan hati Allah ya. Kita tinggalkan Yang korupsi, begal, berjudi. Ini ya, di dunia ini Indonesia ini masuk bangsa yang paling banyak menjadi korban judi online. Yang di Kamboja itu paling banyak orang Indonesia itu. Di antaranya orang Karo itu banyak. Ini kan bahaya. Iya. Masa hasil jerih payah kita berpuluh tahun hanya kita habiskan dalam 1-2 hari. Itu untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan menanggung malu, Iya. menanggung derita selama-lamanya. Banyak sudah korban kan. Orang lompat malam-malam itu meninggalkan rumah. Iya. Anaknya berantakan, pekerjaannya dia tinggalkan, usahanya dia tinggalkan. Yang paling menyakitkan tahu, sebelum pergi dia pinjam itu buku CU-nya tetangganya, keluarganya. Dengan memelas, menangis-menangis ke rumah pinjam dulu. Kan kita bisa begitu kan, kita pinjam buku CU teman kita, lalu atas nama teman kita itu kita meminjam uang. Tapi kalau kita pergi dari tanggung jawab, yang membayarnya siapa? Yang punya buku. Yang punya buku. Kita harus sadari juga kan, kita meninggalkan penderitaan untuk orang itu. Misalnya kalau sudah sampai 100 jutaan, dan kita pergi masih 1-2 bulan kita bayar begitu. Lalu sisanya yang punya buku yang bayar, nggak kasihan melihat kita pergi. Hanya karena kita terlibat judi online umpamanya. Kan banyak sudah yang banyak yang bahkan orang tuanya harus jual rumah, ya, harus jual tanah untuk menutupi utang judi. Anak kalau menutupi hutang karena anaknya dioperasi, itu kita masih bisa terima. Wajar. Kita bersyukur kita punya tanah bisa dijual supaya anak kita sembuh. Tapi kalau menutupi utang karena judi, wah, itu kan menyakiti. Padahal untuk mendapatkan tanah dan rumah itu puluhan tahun. Kayaknya semua orang sudah tahu lah mana dah pekerjaan yang baik ya. Kayaknya judi udah tahu lah semua orang. Tidak ada satupun orang yang sukses karena judi, kecuali bandarnya. Nah itu sukses dia. Sukses besar. Nah jadi ngapain kita mengulanginya? Gitu. Dengan harapan pengen cepat kaya ya. Iya. Nah jadi kayaknya sudah clear lah ini ya. Jadi demikianlah teman-teman. Kami juga mohon maaf karena mungkin untuk pekan doa ini kita tidak seperti biasanya seminggu sebelum sudah selesai karena faktor masa transisi ini, kesibukan juga ya. Saya harus mempersiapkan diri untuk meninggalkan retreat center. Jadi banyak hal yang harus saya urus. Begitu juga Ibu Pendeta akan meninggalkan Kelasis dan juga Runggun. Jadi banyak hal yang harus kami kerjakan. Sehingga mau tidak mau harus beginilah kami menyampaikan sermon metode sermon kita. Dan sebagai akhir kata kami mengucapkan selamat melayani
buat kita sekalian dimanapun berada. Menjuah-juah man banta kerina. Salam.